Hai adik-adik kelas 12, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai kritik dan esai. Kritik dan esai merupakan dua peristiwa berbahasa yang tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya sering kita lakukan dalam berbagai kesempatan secara mudah dan menyenangkan. Kalau begitu, apa sih perbedaan kritik dan esai? Mari kita bahas bersama. Pertama, kita bahas dari pengertian kritik dan esai terlebih dahulu. Kritik adalah teks yang berisi penilaian atau tanggapan terhadap suatu karya sastra secara objektif, sedangkan esai adalah teks yang mengungkapkan pendapat pribadi tentang suatu objek atau fenomena. Jadi, dari pengertian ini kita dapat memahami bahwa kritik itu adalah teks yang berisi penilaian atau tanggapan terhadap suatu karya sastra, sedangkan esai itu adalah teks yang mengungkapkan pendapat pribadi tentang suatu objek atau fenomena. Kemudian, bagaimana sih perbedaan kritik dan esai? Perbedaan kritik dan esai akan kita perhatikan dari berdasarkan pengetahuan atau isi dan berdasarkan pandangan penulis. Pertama, kita akan melihat perbedaan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan atau isinya. Kritik. Pada kritik, biasanya objek kajiannya itu berupa karya sastra. Lalu, pada kritik ada deskripsi karya berupa sinopsis dan tentunya menyajikan data secara objektif. Sedangkan berdasarkan pengetahuan atau isinya pada esai, maka objek kajian pada esai berupa karya atau fenomena atau masalah. Lalu, pada esai tidak ada ringkasan atau sinopsis dan tentunya pada esai tidak selalu membutuhkan data. Lalu bagaimana perbedaan kritik dan esai berdasarkan pandangan penulis? 1. Kritik itu penilaiannya dilakukan secara objektif disertai data dan alasan logis. Kedua, pada kritik adanya kajian teori dalam memberi penilaian. Dan yang ketiga, pada kritik pembahasannya terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan pada esai berdasarkan pandangan penulis, maka 1. Penilaian menurut pendapat pribadi penulis. Kedua, jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Dan yang ketiga, objek dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada hal yang menarik menurut pandangan penulis. Jadi, perbedaan kritik dan esai dapat kita perhatikan berdasarkan pengetahuan atau isi dan berdasarkan pandangan penulis. Selanjutnya, struktur kritik. Pada kritik terdapat 4 struktur. 1. Pengenalan karya. 2. Sinopsis karya. 3. Penilaian terhadap karya tersebut. Dan yang keempat, penegasan ulang. Lalu, bagaimana struktur pada esai? Struktur pada esai itu ada 3, yaitu ada tesis, rangkaian argumen, dan penegasan kembali. Pada tesis biasanya berisi mengenai isu atau permasalahan atau pandangan umum penulis. Sedangkan pada rangkaian argumen biasanya berisi fakta-fakta atau pendapat. Dan pada penegasan kembali tentunya berisi mengenai kesimpulan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kaidah kebahasaan yang biasanya terdapat pada kritik dan esai. 1. Kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau konjungsi kausalitas. Contohnya sebab, karena, akibatnya, maka, dan masih banyak contoh kausalitas lainnya. Kedua, terdapat kata-kata perunjukan, contohnya menurut, berdasarkan, merujuk. Ketiga, terdapat kata-kata persuasif, contohnya hendaklah, harus, sebaiknya. Dan yang keempat, terdapat pernyataan-pernyataan yang bersifat mendefinisikan, contohnya merupakan, adalah, yaitu, dan yakni.
Kemudian, bagaimana sih menyusun kritik dan esai? Maka pertama kita akan perhatikan langkah-langkah menyusun kritik. 1. Memilih jenis karya. Oleh karena itu, kemampuan kita di dalam memilih dan menentukan jenis karya merupakan hal penting di dalam persiapan penulisan kritik. Karya yang dimaksud merupakan karya yang dianggap penting dan menarik untuk dibahas. Dan kita perlu memperhatikan penguasaan kita terhadap karya tersebut. Jadi, kriteria pemilihan jenis karya didasarkan pada penguasaan topik, lalu kepentingan, dan terakhir kemenarikannya. Kedua, menspesifikasikan jenis karya ke dalam gagasan lebih terperinci. Jadi, jenis karya yang sudah ditentukan itu perlu dikerucutkan kembali ke dalam jenis atau aspek-aspeknya yang lebih khusus. Misalnya, jenis karya puisi lama. Kita ingin mengkritik jenis karya puisi lama. Berdasarkan jenisnya, kita perlu mengkhususkannya kembali pada salah satu jenis di antaranya, bisa pantun, syair, gurindam, dan yang lainnya. Jadi, ketika kita ingin mengkritik suatu karya, sudah kita pilih jenis karyanya, maka kita spesifikasikan lagi jenis karya tersebut agar lebih terperinci lagi. Kemudian, ketiga, membaca karya untuk memberikan penilaian. Teks kritik merupakan teks yang disusun berdasarkan fakta, dan fakta-fakta itu kemudian dinilai untuk ditentukan kelebihan dan kelemahannya. Dengan demikian, fakta dan pendapat merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan di dalam suatu kritik. Fakta-fakta bersumber dari karya itu. Fakta-fakta tersebut kemudian dinilai berdasarkan teori tertentu. Jadi, teks kritik disusun dengan 3 langkah tersebut. Kemudian, bagaimana menyusun esai? Maka kita perhatikan langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, memilih topik. Kita harus memilih topiknya terlebih dahulu. Pemilihan topik itu selain yang dikuasai, topik haruslah sesuatu yang penting dan menarik tentunya. Berbeda dengan kritik yang fokus pada topik-topik tentang kualitas suatu karya. Topik untuk esai biasanya menyangkut banyak hal, baik tentang fenomena alam, sosial, budaya, tokoh, benda, dan yang lainnya. Jadi, topik adalah fondasi yang sangat menentukan kelayakan suatu esai. Oleh karena itu, topik hendaknya memenuhi kriteria, yaitu penting, menarik, dan dikuasai. Kedua, menspesifikasikan topik ke dalam gagasan yang lebih terperinci. Ketika kita sudah memilih topiknya, maka kita spesifikasikan lagi ke dalam gagasan yang lebih terperinci. Kemudian, mengumpulkan bahan. Teks esai sangat memerlukan kejelasan di dalam penulisannya. Pembaca harus dibuat yakin akan argumen dan ilustrasi yang kita sampaikan. Oleh karena itu, tulisan yang kita buat harus berdasarkan pengetahuan dan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, yang keempat, mempertimbangkan sasaran pembaca. Langkah ini tentunya tidak boleh kita abaikan sebab akan berpengaruh pada kedalaman dan keluasan isi tulisan, termasuk pada pilihan kata yang kita gunakan. Demikianlah pembahasan kita mengenai kritik dan esai. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.